fi khibwatihi wa yaqulu lahu akhrij lisanaka wa syaihu Ahmad idzaka saghiru sinni sobiyun fayukhriju lisanahu fayakhudhu syaihu Abdullah fi famihi. Nah ini diketut ya, fi famihi wa yamusuhu. Nah wa yamusuhu, dengarkan ini, wa yamusuhu berarti diapano yamusu. Artinya apa itu loh kok? Yamusu loh kok, ayo. Ya musuh Icup menghisap, astagfirullah, dikira loh. Nah itu lah ya, ya musuh. Wa ya musuhu, terus bilang Masya Allah, fa'ungkiro alaihi ala Syekh Abdillah fi dzalika fatukallimu alaihi faqala lil mutakallimin. Begitu. Mau lanjut? Lu kok ono sing Madura sapa? Assalamualaikum Gus Jafar. Waalaikumsalam. Orangnya lagi nonton HP. Lu kok joyo? Anu kok joyo? Kau kan gak enak kok ono. Jamie boleh ini. Assalamualaikum teman-teman, lama tak jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Derem aja kok ngilang teng bundi Pak Ustad. Wonten nggih. Lagi sibuk itu ngejain apa ya? Ini kemarin nyelesai main kota dan juga buku kami di dalam buku terbaru kaum Ba'alawi yang terbit di awal Ramadan. Buku itu ditulis oleh Dr. Idrus Alawi Al-Masyhur yang berjudul Pemahaman yang Harus Diluruskan. Nah, judul itu diambil dari judul kitab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang paling populer mendunia, yang versi bahasa Arabnya Mafahim Yajibu Antusohah. Nah, setelah kami mendapatkan kabar bahwa dua buku kami yang sudah meluncur itu dijawab, bahkan penulisnya, pelakunya adalah kaum Ba'alawi sendiri, ya Al-Masyhur itu, maka kami minta teman-teman yang punya PDF-nya atau bahkan bukunya, kami mau beli. Nah, alhamdulillah dibantu oleh Gus Zain. Kami dikirim PDF-nya, terus langsung kami kaji. 11 Ramadan kalau nggak salah. Cepat selesai, alhamdulillah. Pada akhir Ramadan langsung nyetat, terus kami tulis sampai akhir Syawal. Ternyata setelah kami kasih nomor halaman, itu versi laptopnya itu lebih dari 500 halaman. Waduh, ini terlalu ambisi, saya bilang gitu. Akhirnya saya pangkas yang dalil-dalil yang ganda itu saya pangkas. Maka alhamdulillah versi bukunya itu sekarang sudah jadi. Setelah dipangkas itu sinkronisasi, karena yang dipangkas otomatis putuslah. Setelah sinkronisasi, finalnya sekarang ini ada 311 halaman dari bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama, teman-teman, itu membahas tentang nas, dan sepertinya dalil-dalilnya Ba'alawi itu sudah dicurahkan semua dalam buku itu. Kami jawab satu persatu, sumber data dan bahkan cerita sejarahnya kami sudah jawab dan luruskan satu persatu. Terus bagian kedua itu tentang khurafat.
Yang hurufat yang tipis itu dijawab juga dengan 14 bab. Disisakan dua bab dari hurufat kami yang tipis itu, disisakan dua, mungkin tidak dapat referensi untuk menjawabnya. Akhirnya kami juga jawab satu persatu. Jadi metode penulisan kami sekarang di buku terbaru ini beda dengan metode penulisan yang pertama. Jadi kalau yang pertama ketika menjawab keabsahan nasab Ba'alawi yang 500 halaman itu, 500 halaman lebih, kami hanya menjawab poin-poinnya. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang ini kami jawab semua pernyataan, referensi, dalil, bukti, bahkan setiap dalil kami jawab yang sekarang ini. Dengan menyalin setiap teks redaksi yang mereka nukil tanpa mengurangi satu huruf pun. Dengan metode penulisan kami ambil dari buku si masyhur itu, al-masyhur itu, kami kasih tanda di atasnya argumentasi kaum Ba'alawi. Takut apa ya? Takut tidak bisa membedakan pembaca mana yang argumentasinya kaum Ba'alawi, mana yang bantahan kami. Kemudian agar menjadi petunjuk, kami beri warna teks berwarna merah. Argumentasi kaum Ba'alawi dengan teks berwarna merah. Kemudian di bawahnya bantahan kami. Bantahan kami dengan warna teks berwarna hitam. Nah, di sini insya Allah teman-teman buku ini maka akan tahu apa saja dalil dari kaum Ba'alawi tentang nasab dan bagaimana cara menjawabnya. Argumentasi kaum Ba'alawi bantahan kami, argumentasi kaum Ba'alawi bantahan kami. Di hurufat pun juga begitu. Agar masyarakat ini lebih cerdas dan mengetahui apa saja dalil-dalil, referensi, data sumber yang biasa disampaikan oleh kaum Ba'alawi dan para jongusnya itu di dalam membela nasab mereka, dan bagaimana cara membantahnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kaum Ba'alawi menjaga dan mempertahankan klaim-klaim sesat para leluhurnya. Yang pertama yang mengaku Allah, terus yang menghalalkan sesuatu yang haram, nyemek-nyemek payudara gadis di jalan, terus halal menyakiti dan mencaci para kiai dan para sadah. Yang paling kontras ini di bab ke-13 ini sudah saya bacakan dalam channel YouTube kami, bahwa agama ini oleh mereka dibagi menjadi bagian. Itu redaksi dari Ibnu Ajibah. Kami temukan kitabnya, kami talaah redaksi yang berbahasa Arab itu, dan kami artikan. Ternyata sama mereka dipelintir. Wah, Ibnu Ajibah katanya mereka ini membagi agama dua bagian. Padahal yang membagi dua bagian itu adalah ulama batiniyah. Apa dua bagian itu? Agama ubudiyah berbasis anggota tubuh yang disebut dengan lahiriah dalam itu anggota ubudiyah yang disebut yaitu syariat Allah. Terus yang kedua adalah agama rububiyah yang itu hakikat. Nah, kemudian dari mereka Ibnu Ajibah juga yang rawinya itu adalah majhul, seorang sufi yang majdub, tidak disebut namanya siapa, dari madhab siapa, alhasil sufi al-majdub. Di situ kami blot biar teman-teman tahu apa referensi dalilnya kaum Ba'alawi di dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pedoman kaum Ba'alawi yang melawan syariat. Di situ juga ada fi nahari Ramadan, katanya
gerakan wali yang melawan syariat. Tidak mungkin wali itu melawan syariat, karena wali itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin melawan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak pernah merasa takut dan mereka tidak pernah merasa sedih hati. Siapakah mereka itu yang sebenarnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka para wali Allah, para kekasih Allah itu ialah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tetapi iman ini iman ke atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan iman atas segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Yang kedua, mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi takwa? Definisi takwa itu ialah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, ialah melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sufi versi batiniyah, wali menurut kelompok ulama batiniyah ialah wali yang berani melawan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kembali flashback ke belakang tentang sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani yang didatangi oleh iblis, yang menyerupai cahaya tembus ke langit kemudian bersuara, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu dan aku sudah menghalalkan semua apa yang aku haramkan kepada selain kamu. Di sini kan iblis, akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengusir iblis tersebut. Ikhsa ya Naim, pergilah wahai laknat, aku tahu itu kamu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis bertanya, ya Abdul Qadir, lima araftani, wahai Abdul Qadir, kenapa engkau mengetahui aku ini adalah musuh Allah? Iblis, Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan pernah memerintahkan hambanya melakukan keburukan. Di sini intinya. Akhirnya iblis bilang, ya Abdul Qadir najauta minni, engkau selamat dariku. Sudah 70 orang sepertimu sudah aku sesatkan. Dengan apa? Dengan mengaku Allah dan memerintahkan, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang Idrus Alawi Al-Masyhur itu nukil dari Ibnu Ajibah, dari seorang sufi Al-Majdub katanya. Namanya tidak disebut. Siapa dia, dari mana dia, mazhab apa dia. Yang penting sufi Al-Majdub, orang Jadab. Jangan jadikan, apa pernyataan dia? Jangan jadikan ahli syariat sebagai hujah atas ahli hakikat. Jadi jangan jadikan ahli syariat sebagai hujah atas ahli hakikat. Nah, di sini kalau kita pikir lebih dalam lagi, artinya ini proses pemelintiran atau mengkebiri hukum-hukum syariat agar tidak berfungsi lagi atas orang-orang hakikat. Ini luar biasa dan ini bahaya sekali. Jika syariat itu sudah tidak berlaku bagi orang-orang yang dianggap hakikat. Padahal orang hakikat itu tidak pernah menyatakan bahwa syariat itu tidak menjadi hujjah bagi ahli hakikat, karena menurut mereka fasyari'atu indi, katanya di dalam Al-Qushairi, syariat itu bagi kami adalah wadah, sedangkan hakikat itu adalah jalan, dan makrifat itu adalah jalan, sedangkan hakikat dan makrifat itu adalah buah dari jalan tersebut. Oleh karena itu Imam Junaid Al-Baghdadi juga menegaskan, thoriquna hadza mustamaddun minal Qur'ani was sunnah. Jalan kami ini diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan imam mazhab yang 4 takut nanti saya dituduh Wahabi. Oh, berarti kalian jenengan cuma berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak mau pernyataan-pernyataan para ulama. Tidak.
kami juga menjadikan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai dalil qat'i, sedangkan pernyataan para sahabat adalah penjelasannya, dan pernyataan para ulama-ulama madhab, ulama-ulama muktabaroh, tokoh-tokoh sufi dari ahli sunnah wal jamaah sebagai rincian dari dalil-dalil qat'i tersebut. Oleh karena itu juga tulisan itu di cover belakang tentang rentetan-rentetan dalil sudah disepakati oleh imam madhab dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah, pernyataan Abu Hanifah pertama, jika engkau mendapatkan hadis sahih maka itu adalah madhabku. Ini pernyataan Abu Hanifah. Dan pernyataan Imam Malik, madhab yang kedua dalam ahlu sunnah, innama ana basyarun, saya ini adalah manusia biasa, usibu wa ukhti, saya bisa benar dan saya bisa salah. Jadi ketika kalian melihat pendapatku, madhabku berselisih dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka tinggalkanlah pernyataanku dan pendapatku, ambillah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini pernyataan Imam Malik. Imam Syafi'i juga berpendapat, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika itu hadis adalah hadis sahih, maka itu adalah madhabku. Atau di pernyataan yang kedua, Imam Syafi'i juga menyatakan, kalian menemukan hadis yang sahih itu adalah pernyataanku walaupun kalian tidak pernah mendengar dari lisanku. Nah, semua ulama madhab ini sepakat, jika pendapat dan beliau-beliau bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka suruh tinggalkanlah pernyataannya dan ambillah Al-Quran dan Al-Hadis. Ini para ulama madhab. Dan tidak pernyataan mereka yang menyelisih Al-Quran dan Al-Hadis, melainkan sebagai rincian dari Al-Quran dan Al-Hadis. Beda dengan hurufatnya kaum Ba'nawi yang katanya ulama mereka itu melakukan perlawanan terhadap syariat. Ada di buku mereka berita bohong. Kami punya buktinya, kami sudah punya PDF-nya, dan kami jawab, kami luruskan. Perbuatan melawan syariat, makan di siang hari Ramadan. Makan di siang hari Ramadan. Dan jika maka dia. Nah, ini perbuatan yang melawan syariat dari tokoh-tokoh ulama mereka. Dan ini kalau dibiarkan, bagaimana nanti umat Islam di Indonesia yang sudah percaya, bahkan mengikuti gurunya, yang sudah percaya dan bahkan mendukung kepada mereka, apakah mazhab akidah yang melenceng miring dari Al-Quran dan Al-Hadis tidak membahayakan umat Islam yang ada di Nusantara ini? Oleh karena itu kami sudah jawab semuanya, bukunya sudah ready, insya Allah tinggal naik cetak, nanti akan kami sebarkan sebagai dakwah agar umat Islam di Nusantara ini khususnya terselamatkan dari penyesatan massal. Begitu teman-teman. Oh, ini ada Kiai Syarif nih. Masya Allah, mantap, tepuk tangan untuk Jafar. Assalamualaikum Nora Jafar. Nomor WA-nya masih ajak. Itu ke depan sampean mau tak usulin jadi ketua PWNU Jawa Timur. Tenang aja. Ini kabul. Ya iya, aku kemarin malam Jumat itu ngobrol 1,5 jam sama Buya Said Akil tentang konsep NU ke depan nanti. Tenang. Yai, surat edaran NU itu sebenarnya melukai hati kami semua sebagai NU kultural. Kok surat edaran begitu, dan juga pernyataan Rois Awamnya yang kemarin itu baru kami dapat videonya, kiriman videonya, katanya kenapa masih tanya catatan kitab sezaman, wong Yaman itu ada Badawi, tertinggal. Waduh, ini gimana? Kalau surat instruksi itu dialamatkan kepada pengurus.
yang nggak usah pengurus, tenang aja, santai. Justru surat instruksi itu dijadikan alat pemukul manakala ada kedapatan pengurus NU, mau itu di acara podcast maupun di acara panggung publik, kok iya bicara nasab, kita rujak bareng-bareng gitu loh, Ki Ja'far, tenang aja. Iya. Saya orang pertama kali nanti. Yang kedua, Kalau isi surat, yang kedua terkait Rois awam, nggak usah diurusin, wong orang awam kok. Yang namanya orang awam gimana? Aja. Iya. Sambung doanya, semoga ini lancar ya Sarif. Amin. Pencetakan buku kedua. Amin. Kapan mau mulai cetak kapan? Masih nunggu ini. Ya sebenarnya Mau pakai masih penerbit nunggu. mana? Jogja, Surabaya, Jakarta, Bandung atau mana? Mungkin kayak kadung dari awal di Jogja. Oh, Jogja, oke. Rencana terbitan pertama berapa buku? 500, 1000, 2000? Ya tergantung dengan kemampuan, mungkin bisa 500 dulu kalau tergantung kemampuan gitu. Sama ini saya juga malam ini lagi hitung-hitungan mau 300, 500 atau 1000, tenang aja. Ini masih dapat ini kalau bisa ya, karena kemarin juga bincang-bincang dengan PWI Jatim. Ini banyak yang minta, memang ya di Madura juga banyak yang minta. Ya mungkin nanti mau suan ke Kiai Ma'ruf Amin dulu, karena dulu beliau juga minta tentang hurufat Ba'alawi itu untuk dijadikan bekal dalam tubuh MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk dirapatkan di internal beliau katanya seperti itu. Mungkin mau suan kepada beliau nanti. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah ada reaksi dari MUI ya tentang khurafat Ba'alawi ya. Saya tanggal 5 atau 10 Juni mau bikin pertemuan dengan MUI Pusat. Oke. Bulan depan ya Inggi berarti? Ya, karena mungkin kalau buku saya mungkin 15-17 hari terbit. 17 hari ke depan terbit. Profat top nih. Ya, kalau saya memang yang saya fokus di terbitan ini 51, Kiai Ja'far, 51 kurofat. Ini ada 311 halaman ya, jadi agak tebal. Ada di rumah saya sekarang kan di luar, lagi di luar. Ya. Ada di rumah, seandainya ada di rumah tak sepil bukunya itu dan sebagian isinya itu. Itu jadi karena yang sampean punya bentuk Word apa bentuk balik sudah jadi buku ya, tapi nyetak sendiri lah ala kadarnya. Iya. Seperti itu. Kalau di laptop itu kan, kalau di Word itu ada nanti halamannya berapa, 200 apa 300. Kalau punya aku yang di Word itu 252 halaman. Jadi 520 halaman nanti ketika jadi buku ya kisaran itu 250, 260 halaman. Enggak, juga punya kami sudah di Word juga, di laptop. Terus kemarin sudah dicetak versi bolak-balik. Biar kami bisa menganggar lah. Ini ada buku 311 halaman. Jadi kemarin keliling ke percetakan Surabaya sudah. Kalau seperti ini berapa biayanya gitu? Ada 3 percetakan yang sudah kita temui.
kayaknya masih ringan di Jogja seperti itu, karena Surabaya kota besar, agak Ya. mahal memang. Memang kalau untuk buku itu yang murah Jogja sama Bandung kayak lho. Oh, nggih. Ya, Jogja sama Bandung. Relatif lebih murah. Nah, satu itu, yang kedua gini, Kiai Ja'far. Ini sekedar saran ya. Ke depan, kalau memang Kiai Ja'far itu ada kecenderungan hobi menulis, itu lebih baik Kiai Ja'far itu buat penerbit sendiri, catatan penerbit sendiri, plus ISBN. Nanti kalau sudah di ACC, itu mau cetak dimanapun bisa, namanya cetak mandiri. Gitu. Oh, nggih. Nggih, memang saya hobi nulis ya, yang sudah itu nanti sampean kalau sudah dapat sertifikasi penerbit sendiri plus ISBN, nanti sampean mau nyetak dimanapun bila perlu sampean yang punya percetakan, gitu loh. Oh, nggih. Kan yang sudah naik cetak sebelum ini sudah ada 4. Sudah ada 4, nggih. Kemilau Bukit Batu Ampar, terus bulan pilihan historis dimensi bulan-bulan Hijriah, Ya. terus mimbar khutbah, nggih, dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah terjemahan hikam. Ya. Untuk Hikam atau iya, nggih. untuk ngurus lisensi penerbit dan di ISBN nggak sampai 1 juta. Oh, nggih. Murah sekali ya. Iya murah. Nah itu kalau sudah sampai dapat lisensi penerbitan, sampean misalkan penerbit yang sampai punya, misalkan Cahaya Ampar, misalkan Cahaya Ampar gitu kan. Mau cetak dimanapun, mau dicetak percetakan Bangkalan, percetakan Sampang, bila perlu mesin percetakannya beli sendiri, enak gitu loh. Nggih. Nah, itu Siap. satu poin Ja'far. Yang kedua itu nanti proses penjualannya dalam tanda kutip itu tidak hanya dalam berbentuk fisik, tetapi dalam bentuk format PDF. Itu nanti tak kasih link-linknya itu. Nanti yang jual, ada aplikasi market sendiri. Nggih. Kalau fisik katakanlah laku 10.000, itu nanti PDF bisa 150.000, artinya 10 kali lipat. Karena orang sekarang, anak-anak sekarang, antara baca buku fisik dengan format PDF itu berkecenderungan simple yang pakai PDF, kalau Ja'far gitu. Nggih. Harganya juga relatif lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantilah kalau pas senggang kita telepon kita, Pak. Ada beberapa nanti Siap. saya kasih masukan untuk panjenengan ke depan. Yang jelas, Siap. I love you full kepada Kiai Ja'far dan siapapun, saya katakan siapapun, dan ini kemarin amanat Kiai Said sampaikan kepada anak-anak muda, kader-kader NU yang memang hobi membaca, teruskan membaca, yang hobi menulis, teruskan menulis. Jangan sampai kader NU hanya pada tingkatan membaca, nggak mampu menulis. Kalau yang bisa menulis, apapun tulisannya, kembangkan. Begitu, Kiai Ja'far dan semua teman-teman. Siap. Nggih. Aku nih keaman, ke anyar nih. Ada di Madura Ki Ja'far. Nggih, ada di Madura. Kalau saya bikin buku itu yang ngomel-ngomel hostnya, cepet Kiai Sari, cepet, ya udah tak cepet. Jadi nanti judulnya apa? Cepet karya Syarifuddin Nawawi atas perintah Kiai Goib gitu. Oke ini. Ono aing bayai ki rek.
gini. Injek WTV. Sukanya bikin sensasi Mbak Yai ini. Cok serius-serius kayak Luko, cok serius-serius. Kita yang punya data, kita yang punya literasi, kita yang punya referensi. Mereka Balawi dan Muhyiddin ini yang kelojotan. Mereka itu hanya husnudan, husnudon, doktrin. Iya, makanya harapan saya ini ya, kader-kader NU ya, terutama seperti Kiai Ja'far, Kiai Ghalib, ini kalau banyak karangannya, Masya Allah, mantap. Bagus sekali. Nah ini kayak Mas Alkemi Bodrek dan siapapun loh yang bisa nulis, yang punya data, mau tebelnya 50 halaman, 20 halaman, 100, 200, ayo berkreasi. Mantap. Itu siapapun. Kalau yang hobinya musik, kreasikan lewat musik. Ya tapi kan ojo ake-ake ya, engko ake-ake ling Pak Lawi isine khurafat kabeh ya ruwet kader NU. Yang enggak maksudnya apa? Yang punya kreasi musik. Yang punya, kalau temanku itu kan pakai pakai dagelan wayang dari Tegal. Itu mereka bikin mulai lagu-lagu campur sari yang nyindir-nyindir, kemudian kemarin iringan akustik, itu udah mulai semuanya berkreasi gitu loh. Coba satu lagu dulu. Ya bukan saya kok, saya disuruh nyanyi ya enggak bisa. Sebenarnya bisa, cuma suaranya nggak enak. Yang mendengarkan itu loh, kupingi gak Kalau saya itu kalau nyanyi yang udah jadi, contohnya lagu Tayamum.